Ide lu biasa aja, ide lu kurang nakal. Bikin dong something yang berbeda, something yang out of the box. Masalahnya, ekspektasi seseorang atau tiap orang itu beda-beda. Industri komunikasi dengan sering banget masalah utamanya adalah miskomunikasi. Ekspektasi yang beda tiap orang itu akibat dari pemahaman yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda dari tiap orang pada satu topik yang sama. Dalam ilmu komunikasi, ini disebut dengan the curse of knowledge. Dan waktu diminta untuk bikin sesuatu yang out of the box, benarkah out of the box yang ada di kepala dia sama seperti out of the box yang ada di kepala kita? Benarkah box-nya itu sama? Box adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah standar lama yang masih dipakai sampai sekarang. Box juga kita bisa artikan sebagai sebuah cara-cara lama yang sudah ada dari dulu dan masih dipakai sampai sekarang. Dalam teritori ilmu advertising, maka contohnya kurang lebihnya kayak gini. Untuk bisa kita menggambarkan atau kita menjual produk kita yang ada di bidang kesehatan contohnya, maka kita menggunakan seorang ahli medis atau seorang dokter untuk bisa menjelaskan dan bisa membuat audiens kita teryakinkan lebih karena kita memakai mereka. Contoh berikutnya, dalam dunia kecantikan atau beauty, maka kita menggunakan model-model yang cantik, yang mungkin mereka udah cantik sebelum memakai produknya. Tapi itulah yang disebut dengan box atau cara-cara lama. Kita menggunakan beberapa elemen untuk bisa membantu meyakinkan atau membuat audiens lebih percaya dengan iklan yang dibuat. Untuk bisa memahami sebuah box dalam kategori tertentu, kita perlu bongkar, lihat di dalamnya. Apakah elemen-elemen yang membuat box itu terbentuk? Dalam konteks komunikasi dalam brand, sebuah kategori produk pasti punya box-nya masing-masing. Di dalam box itu ada elemen-elemen standar yang membuat bagaimana box itu terbentuk. Contohnya, box dalam kategori produk skincare terbentuk dari bagaimana peranan affiliate marketing dari Nano dan Mega KOL-nya memasarkan produk mereka di dalam sosial media mereka. Lalu bagaimana peran on-channel sosial media mereka berperan dalam membentuk hubungan dengan audiensnya. Bagaimana TVC atau video digital berperan dalam membentuk awareness produk mereka. Pakai siapa mereka sebagai public figure-nya. Bagaimana mereka membagi pesan pada masing-masing persona target audiensnya, bagaimana direct marketing mereka, dan masih banyak lagi. Semakin teman-teman bisa membuat lebih detail elemen-elemen yang ada di dalam box itu, maka semakin jelas juga box-nya itu apa. Nah, elemen-elemen yang membentuk sebuah box, kalau di kantor, gue menyebutnya dots. Sebagai seorang kreatif, kita dituntut untuk bisa atau selalu bisa mengeluarkan kerjaan-kerjaan yang kreatif. Nah, sekarang pertanyaannya, parameter kerjaan kreatif itu seperti apa? Gampang banget jawabannya, kerjaan kreatif itu parameternya freshness atau magical. Ini se-fresh itu nggak? Atau se-magical itu atau tidak? Maka, sebuah pekerjaan jika terasa, terdengar, terlihat sudah kayak nggak baru ya, kayak udah pernah ada, maka itu udah nggak kreatif lagi. Sama halnya jika ada pekerjaan yang sangat kreatif hari ini muncul di publik, semua orang membicarakannya, lalu ada yang coba untuk copy, duplikat, ngebuat lagi, maka itu udah nggak fresh lagi, udah nggak magical lagi. Untuk bisa bikin kerjaan-kerjaan yang fresh terus, maka kita perlu asupan yang fresh terus tiap hari. Bisa gue simpulkan, kreatif, bensin utama orang-orang kreatif adalah referensi. Belasan tahun gue ada di industri ini, gue bisa bilang bahwa tidak ada orang kreatif itu dari bakat atau given. Semakin seseorang itu kreatif, itu artinya semakin banyak referensi dan pengalaman yang dia punya. Gak ada tuh orang yang bisa bikin kerjaan-kerjaan yang sedih, mendayu-dayu, touchy, jika dia tidak pernah terekspos sama kerjaan-kerjaan yang seperti itu sebelumnya. Demikian juga, tidak ada orang yang bisa bikin kerjaan-kerjaan yang lucu, yang membuat orang terbahak-bahak jika dia tidak terekspos
sama kerjaan-kerjaan yang seperti itu sebelumnya. Terekspos loh ya. Bukan artinya orangnya harus kayak gitu ya. Karena ini kejadian banget di salah satu teman dekat gua. Sekarang dia adalah tokoh yang bisa dibilang merajai dunia advertising Indonesia untuk kerjaan-kerjaan yang lucunya. Orangnya gimana? Sama sekali nggak lucu. Orangnya serius, analytical thinkingnya hebat sekali, dan itu artinya kreativitas itu bisa dipelajari. Bukan given, bukan talent. Itu kenapa kadang-kadang ada beberapa orang yang ngide 2 minggu di sebuah project, nggak dapat-dapat. Ada orang yang hitungan menit bisa dapat dan bagus. Itu bukan karena hoki, bukan karena apes. Itu simply karena berapa banyak dots yang di-store di kepala kita yang related ke kerjaan yang sedang kita hadapin. Jadi, lu siap nggak untuk fresh? Berapa banyak dots lo? Berapa banyak reference lo? Bagaimana cara lo ngumpulin dots lo tiap hari? Seberapa jauh main lo? Seberapa pahit kopi lo? Sayangnya, kebanyakan orang kreatif hanya mau memperkaya dirinya, memperbanyak dots-nya ketika dia dihadapkan pada sebuah case atau kerjaan tertentu saja. Padahal, untuk seorang kreatif itu asupan utama kita. Dots itu ada tiap hari, tinggal tergantung bagaimana kita mengasah diri kita untuk bisa menangkap dots itu dan masukkan store ke dalam kepala kita. Ada beberapa teman gua yang punya caranya masing-masing. Yang satu, dia komit untuk nggak mau naik kendaraan pribadi ke tempat kerjanya. Pengen ketemu sama seorang stranger minimal 1 dalam sehari. Untuk bisa mempelajari human behavior, untuk bisa mempelajari insight dari orang-orang berbeda yang dia temuin dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada teman gue satu lagi, dia nggak mau makan malam di satu tempat yang sama. Hanya untuk bisa mempelajari ambience yang berbeda, mood yang berbeda di setiap tempat baru yang dia temuin tiap makan malam. Untuk orang-orang kreatif periklanan, udah dilahap abis belum semua case study yang menang award? Udah dilahap abis belum semua kerjaan-kerjaan ikonik yang merubah wajah advertising di dunia pada masanya? Teman-teman tonton, ngerti atau nggak ngerti itu urusan nanti. Karena itu perlu waktu juga untuk bisa memahami. Tapi percayalah, semua case study yang sudah dilihat, semua kerjaan-kerjaan yang sudah pernah dipelajari, akan pop up sedemikian cepatnya ketika kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kita harus ngide. Jadi apapun alasannya, coba deh teman-teman cari cara kalian masing-masing yang senyamannya aja untuk bisa ngumpulin dots, referensi kalian tiap hari. Percayalah, dots ini akan sangat berguna pada waktu teman-teman dihadapkan untuk bisa bikin ide-ide yang berbeda. Coba di-apply dots itu, referensi itu pada kerjaan teman-teman harian sekarang yang objektifnya kurang lebih sama, problem solution-nya kurang lebih sama. Karena dots ini nggak akan jadi penting atau nggak akan jadi berguna ketika teman-teman nggak bisa menggunakannya. Jadi coba di-connect dalam kerjaan keseharian. Ini yang gue sebut di kantor sebagai connecting the dots. Setelah lu tahu box-nya apa, dots di dalam box itu yang membentuk box itu seperti apa, lu udah tahu. Sekarang baru saatnya lu bikin ide yang out of the box. Caranya sederhana, lu analisa dots apa yang membuat box itu terlihat usang. Cara-cara lama apa yang membuat box itu terlihat biasa aja. Apa yang perlu di-replace. Setelah habis lu analisa semuanya, lu kumpulin ini yang bisa di-replace, ini yang tidak, ini yang bisa di-replace. Dots yang bisa di-replace itu langsung lu ganti dengan dots yang ada di kepala lu. Lu ekstrak pengetahuan lu di tempat lain, di kategori lain yang sekiranya mirip dan bisa kita pergunakan pada box ini. Terakhir, coba bawa studinya. Bagaimana dia berhasil di kategori lain dan kemiripan apa yang terjadi di kategori kita. Kita bisa meyakinkan klien atau atasan kita bahwa ide yang dibawa ini berbeda dan punya potensi untuk bisa berhasil karena di tempat lain dengan kemiripan case, dengan kemiripan audience, dengan kemiripan objektif dari proyek itu berhasil.
Sehingga ide yang dibuat bukan out of the box karena hanya sekedar berbeda, tapi out of the box yang bisa menjawab objektifnya. Tanpa kita memahami box-nya, kita tidak bisa membuat ide yang out of the box. Tapi teman-teman jangan langsung terburu-buru, karena seperti yang tadi kita bahas, the curse of knowledge sangat amat sering terjadi dalam industri kita. Setelah kita tahu box yang dimaksud, kita tinggal mencari referensi di luar box itu dan connect. Kita berusaha untuk mengadaptasi hal-hal yang berhasil di tempat lain untuk bisa kita adaptasi ke kerjaan kita. Gue sering pakai pedoman ini di kantor. Jika kita memahami problemnya dengan sangat baik, maka 50% pekerjaan kita sudah selesai. Faktanya, banyak banget campaign-campaign keren yang sukses dan berhasil. Itu bukan karena idenya sangat kreatif, tapi simply karena cara dia melihat sebuah problem dan solusi yang berbeda dari sebelumnya. Nanti kita bahas ini ya. Terima kasih udah temenin gue ngobrol, bagikan channel ini ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Gue sih berharap banget dengan kita lebih banyak ngobrol tentang iklan, kita bisa majuin lagi dan asikin lagi industri iklan dan industri kreativitas Indonesia. Semoga bisa mencetak generasi emas Indonesia ya. Bye.